Halo teman-teman YouTube. Hari ini gua rencananya mau benerin kaki-kaki, periksa kaki-kaki, mau rapi-rapin E36 gua yang hijau. Karena gua ada ngerasa kayak agak-agak nggak enak nih kalau misalnya gua bawa di jalan jelek. Terus sama si setirnya ini rada-rada berat. Nah ini gua nggak tahu nih karena gua sebelumnya pakai E46, apa emang dia karakternya berat atau ada masalah nih di rack steer atau pompa rack steer ya, pompa power steeringnya. Gue belum tahu, makanya gue pengen cek karena rencananya si per ini mau gue potong karena dia masih standar, jadi posisinya tinggi banget. Awal-awal beli aja gue sampai aneh itu kenapa si ban depan, terutama pelek depan itu bannya jaraknya itu bener-bener tinggi banget, hampir 1 jengkal kayaknya, lebih tinggi dari yang belakang. Nah, yang gue udah sempet cari tahu sama teman-teman gue yang udah punya E36, katanya emang karakter si E36 ini jaraknya kalau standar emang segitu, depan itu pasti lebih tinggi. Kalaupun nanti dipotong itu nggak bisa dipotong rata guys. Jadi buat teman-teman semua yang punya E36 dan belum tahu sama kayak gue kayak gini, jadi depannya itu ternyata lebih tinggi daripada belakang. Kalaupun lu mau potong, itu ukuran depannya harus dibikin lebih tinggi. Karena supaya si mobil ini kalau misalnya dipotong rata, nanti dia posisinya jadi nungging. Nggak rata begini nanti kalau misalnya diem dia malah nungging begini. Dan itu malah justru bikin penampilannya jadi jelek kayak gitu. Dan mungkin nggak enak juga ya pas nyetirnya. Jadi rencananya hari ini gue mau ke BSD karena gue tahu bengkelnya daerah BSD. Gue mau periksa dulu kaki-kakinya, baru setelah itu gue mau pendekin si pernya. Jadi rencananya, nih gue mau tanya juga sih nanti mau ke orang bengkelnya, apakah lebih baik gue pakai sport kit atau custom per, atau mending gue potong per originalnya. Jadi itu masih nanti mau gue cari tahu plusnya apa kalau gue potong per originalnya, minusnya apa. Dan kalau misalnya gue pakai custom per atau misalnya sport kit, itu plusnya apa minusnya apa gitu. Jadi gue nyari yang lebih efektif, efisien aja gitu, apalagi buat budget gitu, itu biar lebih enak aja. Oke, kalau gitu ikutin terus videonya sampai habis. Semoga ini akan memberikan pencerahan buat lo semua yang punya E36. Karena kemarin kondisi di bengkel itu hujan deras sama lagi penuh bengkelnya, jadi kan kemarin itu gue rencananya mau benerin kaki-kaki, ngecek sama mau mendekin per si E36. Cuma karena kemarin waktunya ternyata nggak cukup, karena di tempat kaki-kaki itu ngantri banyak karena posisinya lagi penuh. Jadi gue cuma sempat benerin kaki-kakinya doang, dan ternyata banyak banget yang mesti diganti nih. Ini ada long terot, ball joint pendek, link stabil, karet stabil, bushing arm yang sebelah kiri. Bushing arm ada 2. Terus lahar roda itu sebelah kiri. Terus karet boot yang long 2. Jadi ternyata yang gua rasain gak enak itu part-part ini ternyata udah pada kemakan usia. Jadi ya emang udah biasa sebenarnya kalau kaki-kaki mobil Eropa lah pergi tahun 94, dan gue juga nggak tahu pemilik sebelumnya itu udah ganti atau belum, atau terakhir gantinya kapan, gue nggak tahu.
sebenarnya ini di luar ekspektasi gue pas ngebengkel ya. Gue kira cuma minor-minor aja, ternyata lumayan juga. Ini gue mau kasih tahu, kemarin gue servis kaki-kaki itu part apa aja yang diganti, terus biayanya berapa, ongkosnya berapa, dan pengerjaannya berapa lama. Jadi kemarin itu sebelum, jadi di bengkel gue kan biasanya kalau teman-teman tinggal di BSD itu ada namanya Uban Jaya Motor. Nah gue biasa servis kaki-kaki itu di situ karena bagus dan ada garansi. Jadi kalau teman-teman ada apa-apa, ternyata setelah keluar dari bengkel masih nggak enak, itu teman-teman bisa balik lagi ke sana dan dilayanin gitu loh, sampai bener-bener mobilnya enak. Nah enaknya di situ. Nah jadi kemarin itu gue kesana, sebelum masuk bengkel gue disuruh periksa dulu, jadi dites jalan dulu nih sama orang bengkel Uban Jaya ini. Jadi gue dibawa ke tempat yang jalanannya jelek dan emang biasa tempat mereka buat tes kaki-kaki. Itu emang di depan itu bener-bener rasanya nggak enak banget, udah geruduk-gerudukan lah. Terus berasa sampai setir itu sampai ngelawan lah, geter-geter banget. Nah ternyata di situ masalahnya itu udah dibongkar, terus dicek, dikasih lihat juga nih. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya pun nggak tahu, gue juga sebenarnya nggak begitu tahu kaki-kaki E36 ini seperti apa. Kemarin gue sempet nanya-nanya juga sama montir si Uban Jaya Motor ini. Ternyata katanya nggak beda jauh, ada beda-beda sedikit aja dari sayapnya, kata dia gitu. Terus dikasih lihat, jadi dibongkar dulu si kaki-kakinya sebelah kiri. Waktu itu dibongkar, dikasih lihat ke kalian pasti rusaknya di mana, terus kenapa bisa rusak dan kenapa harus diganti gitu. Jadi menurut gua transparan banget bengkelnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngebengkel kaki-kaki yang aman, berkasar teman-teman nggak tahu dan pengen tahu, dan biasanya sih sebenarnya bengkel-bengkel yang lain juga harusnya ngasih tahu ya kalau misalnya teman-teman nanya. Tapi kadang nggak sedikit juga ada yang ya udahlah aja gitu. Cuma ya tergantung dari si bengkelnya sendiri sebenarnya. Itu terus gue nanya-nanya apa aja sih yang masih diganti. Terus gue minta, tadinya kan lahar roda yang sebelah kiri emang udah harus diganti. Nah yang sebelah kanan itu belum tahu nih partnya apa aja yang mesti diganti. Terus setelah dicek apa aja yang diganti, terus diestimasi, di listing sama dia part-part apa aja yang mau diganti dan harganya berapa gitu. Jadi nggak main rusak terus ganti terus tiba-tiba terakhir invoice-nya keluar, gede banget nih gitu. Enggak, jadi nanti teman-teman setelah diperiksa, terus diestimasi part apa aja yang diganti dan dikasih lihat ke teman-teman kalau misalnya emang mau diganti, atau misalnya ada beberapa aja yang udah ini keep dulu, atau misalnya oke, teman-teman mau estimasi aja, nanti kalau misalnya budgetnya udah ada teman-teman baru balik lagi bisa. Tuh enaknya di situ. Nah terus setelah itu dipasang lagi si yang sebelah kiri dan diperiksa yang sebelah kanan. Ternyata yang sebelah kanan lahar rodanya ini nggak kenapa-kenapa, jadi gue cuma ganti lahar roda yang sebelah kiri. Tapi kalau misalnya terot dan lain-lain itu gue ganti semuanya sepasang biar aman gitu loh. Jadi ini gue bacain, nanti gue fotoin juga, nanti gue tampilin gambarnya. Ini gue bacain apa aja yang diganti. Kemarin itu ada long terot kiri kanan, terus ball joint yang pendek kiri kanan. Nah yang long terot ini itu dia satunya 350.000, jadi 700.000. Terus ball joint yang pendek itu 250.000, jadi 2 itu 500.000. Terus link stabilnya ini satunya 250.000. Terus jadi kiri kanan 500.000. Karet stabil ini 75.000 satunya, jadi kiri kanan itu 150.000. Terus bushing arm itu satunya 300.000, jadi 2 itu 600.000. Lahar roda ini cuma satu dan satunya itu 500.000. Jadi kalau misalnya kiri kanan ya 1 juta, lumayan tuh.
Gue sempet kaget sebenarnya harganya segitu. Cuma coba kalau teman-teman yang tahu mungkin ada yang lebih murah dan mereknya apa, silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali mungkin apakah yang gue lakukan pergantian ini terlalu mahal atau misalnya emang normal segitu. Coba teman-teman tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing aja. Sama karet boot yang long itu satunya 100.000, diganti dua-duanya karena udah sobek itu 200.000, serta ongkos pasangnya 400.000. Jadi totalnya itu 3.550.000 gitu. Dan kemarin pengerjaannya itu gue masuk di sekitaran jam 1:30 dan beres-beres jam 5 gitu. Itu pengerjaan sih sebenarnya nggak begitu lama, cuma kurang lebih 2 jam atau 3 jam. Karena ngantrinya aja gue jadi lama. Pas gue masuk itu ternyata penuh gitu guys. Jadi kalau teman-teman yang punya E36 mau reparasi kaki-kaki, mau servis kaki-kaki atau ngecek itu enak sih diestimasi dulu, dibawa ke bengkel kaki-kaki, estimasi, dicek part apa aja yang emang parah atau yang masih wajar gitu loh. Karena ini pun gua udah diganti semua, tapi ternyata sebenarnya dari awal udah dikasih tahu rek setir nih kayaknya gitu loh. Karena di setir ini bener-bener goyang banget gitu. Jadi walaupun udah diganti semua, emang setir ini masih ada goyang, tapi lebih enak sekarang gitu. Jadi nggak terlalu gerudukan gitu. Jadi buat teman-teman yang punya 36, mungkin itu sharing dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang tahu ternyata apa yang gue lakuin pergantian ini terlalu mahal, ada yang lebih murah, mereknya apa, itu bisa tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa lihat gitu loh perbedaannya, compare-nya kayak gimana. Jadi itu aja sharing gue. Nanti gue bikin video lagi kalau misalnya gue mau servis E36 ini, karena masih banyak PR. Sebenarnya bukan masih banyak ya, sebenarnya gue pengen rapi aja nanti gitu loh, biar enak dibawanya. Jadi pas nanti rencananya kan mau gue jual, jadi nanti pas ke pembelinya nanti itu udah nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi udah gue rapiin semua, udah enak, yang menurut gue enak. Mudah-mudahan nanti si pembelinya puas juga gitu loh. Jadi itu aja, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, di like, share, dan jangan lupa subscribe channel gue supaya gue lebih semangat lagi bikin video selanjutnya gitu. Oke, segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat. Gue pamit, bye bye.